Kalau sudah dibukakan rahasia-rahasia makhluk, maka wali itu bisa tahu gitu, hati orang lain, bisa tahu kelakuan orang lain walaupun nggak pernah ngelihat sebelumnya. Nah itu kalau sudah dibukakan rahasia-rahasia makhluk akan seperti itu. Makanya kadang ada banyak tamu yang bertamu ke salah seorang wali, padahal baru ketemu itu, tapi si tamu merasa aneh. Kok ini kiai tahu kelakuan saya sebelumnya, padahal saya ketemu baru ini gitu kan. Nah itu karena sudah dibukakan rahasia makhluk kepada kiai tersebut. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, Ya Allah. Man utawi sapa wong ittola'a iku ningali ya man ala asroril ibadi ngatasé pirang-pirang rahasiane pirang-pirang hamba, walam yatakhallaq lan ora berakhlak ya man birrahmatil ilahiyati kalawan welas kang bangsa pangeran, kana makana itla apa ningali neman fitnatan iku dadi fitnah alai ngatasé man, wasababan lan iku dadi sabab lijaril wibal kedue narik bahaya ilaihi maring man. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjalanan suluk, perjalanan menempuh kewalian, ada banyak tanjakan-tanjakan yang harus dilalui, akobah-akobah yang harus dilalui. Di antaranya akobatun nafsi, tanjakan nafsu. Dalam akobatun nafsi ini kita harus betul-betul mentarbiah nafsu kita, mendidik nafsu kita. Nafsu makan bosenan wataknya itu, dan males wataknya itu. Nah kita tarbiyah, kita paksakan, males berjamaah, paksain berjamaah, males pengajian, paksain berjamaah, paksain pengajian, bosen berjamaah, paksain berjamaah, bosen pengajian, paksain pengajian. Nah kalau kita sudah bisa, lulus kita dalam akobatun nafsi. Terus akobatu syaiton, tanjakan setan. Dalam sholat, hati kita mendengar banyak warid-warid syaitoni, sesuatu yang datang ke dalam hati dari setan. Mulut baca Fatihah, baca surat, baca tasbih dalam ruku sujud, hati kita diajak oleh setan ngeluyur ke pasar, ke kebun, kemana-mana. Nah itu tanjakan, itu akobatu syaiton. Yang kita harus melawan. Jangan kita biarkan hati kita diajak ngeluyur ke pasar, ke kebun, kemana. Harus kita tarik hati kita, ajak mengingat bacaan yang kita baca di dalam sholat. Kalau kita sudah bisa tuh mengajak hati kita mengingat bacaan yang kita baca dalam sholat, tidak kita biarkan hati kita diajak ngeluyur oleh setan kemana-mana, lulus kita dalam akobatus syaitan.
Wih, tapi game masih belum lulus saya mah Ustaz. Ya terus saja, mudah-mudahan sekarang belum lulus, nanti ke depan lulus. Akobatud dunia itu juga sama, tanjakan dunia. Karena yang kita lihat di dunia ini semuanya memikat hati. Uang miliaran yang kita lihat memikat hati, rumah gedung yang kita lihat memikat hati, mobil mewah yang kita lihat memikat, semuanya memikat hati. Nah, kalau hati kita terpikat dengan dunia yang kita lihat, nggak lulus berarti kita dalam akobatud dunia. Tapi kalau hati kita tarbiyah, ya kita didik supaya tidak terpikat oleh dunia yang memikat itu dengan cara melihat kesudahannya. Karena dunia itu semuanya awalnya indah, awalnya bagus, awalnya memikat, tapi akhirnya jadi kotoran, jadi rongsokan, jadi bangkai. Hamburger bagus, pemikat, cuman awalnya doang, ujung-ujungnya udah dimakan, mah jadi apa? Dunia, motor NMAX, mobil Alphard, memikat, awalnya doang. Nanti 10, 20 tahun, 30 tahun kemudian menjadi rongsokan. Sarwiti cantik, awalnya doang, nanti setelah nenek-nenek ini jadi bangke semua kita. Nah, jadi untuk bisa kita liwat dalam akobatud dunia, caranya ngelihat dunia ini, lihat akhirnya, jangan lihat awal. Kalau ngelihat awal akan terpikat. Kalau ngelihat akhir, kalau kita ngelihat awal, kita akan silau. Melihat tetangga, melihat saudara, melihat kawan yang punya harta benda dunia. Kalau kita yang ngelihat awal, tapi kalau kita yang ngelihat akhir, maka biasa-biasa aja. Nggak bakalan silau kita ngelihat orang punya mobil Alphard, biasa-biasa aja. Kalau kita aja inget akhir, Allah nanti ujung-ujungnya menjadi rongsokan. Kalau kita ngelihat akhir, nggak bakalan silau ngelihat harta orang itu. Yang silau-silau itu karena melihat awal. Nah, kalau sudah lulus tuh melewati tanjakan-tanjakan itu, nanti ke depan dalam perjalanan suluk akan Allah perlihatkan melihat alamul malakut yang ada di langit dan yang ada di bumi. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakuti. Allah perlihatkan alamul malakut yang ada di langit dan yang ada di bumi. Contoh Maulana Mansur lah ya, dalam perjalanan pulang dari Mekah ke Indonesia lewat air Jam-Jam, di tengah perjalanan ada yang manggil-manggil, Mansur, deleng kita ke Mansur ke. Dilihat oleh Maulana Mansur, yang manggil itu ternyata tambang emas. Terus si tambang emas nawarin jasa, bakte kita ki bakte, ambil nih, saya ambil untuk bekal kamu hidup di dunia. Nah ini kan alamul malakut ya, alamul malakut yang Allah perlihatkan kepada Maulana Mansur dalam perjalanannya pulang dari Mekah ke Indonesia. Jadi akan seperti itu kalau kita sudah lulus dalam perjalanan suluk, Allah perlihatkan kepada kita alamul malakut yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi ngelihat yang aneh-aneh lah, yang nggak kelihatan oleh orang gitu. Yang orang nggak bisa lihat, kita bisa lihat.
Bahkan bisa ngelihat alamul malakut yang ada di langit. Terus nanti akan Allah bukakan kesininya rahasia-rahasia makhluk. Rahasia-rahasia makhluk. Jadi kalau sudah dibukakan rahasia-rahasia makhluk, maka wali itu bisa tahu gitu, hati orang lain, bisa tahu kelakuan orang lain walaupun nggak pernah ngelihat sebelumnya. Nah itu kalau sudah dibukakan rahasia-rahasia makhluk akan seperti itu. Makanya kadang ada banyak tamu yang bertamu ke salah seorang wali, padahal baru ketemu itu, tapi si tamu merasa aneh. Kok ini kiai tahu kelakuan saya sebelumnya, padahal saya ketemu baru ini gitu kan. Nah itu karena sudah dibukakan rahasia makhluk kepada kiai tersebut. Pada wali tersebut. Nah kalau sudah dibukakan asrarul khalaik, maka hendaknya wali tersebut mempunyai sifat bijak. Sebab kalau tidak bijak, maka akan menjadi balai untuknya, sababan lijaril wibal ilaih. Jadi harus punya sifat bijak kalau sudah dibukakan rahasia makhluk itu. Harus punya sifat bijak. Jadi jangan apa ya, jangan ceplok batok lah. Walaupun kita tahu, sebaiknya diem. Walaupun benar apa yang kita sampaikan, kalau memang sebaiknya tidak disampaikan, maka jangan sampaikan. Karena tidak semua yang benar itu harus disampaikan. Ada yang benar harus disampaikan, ada juga yang benar tidak harus disampaikan. Jadi tidak semua yang benar itu harus disampaikan. Contoh nih, yang tidak harus disampaikan, walaupun benar, tapi nggak harus disampaikan. Bodoh kalau kita masih menyampaikan, walaupun menurut kita itu benar. Ini contoh permasalahan buat kita nih, hati kita benci sama tetangga, nggak usah diomongin, gue benci sama lu. Memang benar apa yang kita omongin tentang hati kita benci. Tapi masih tolol kita kalau selalu mengomongkan apa yang ada dalam hati. Iya, karena tidak semua yang benar itu harus dibicarakan. Contoh lain, dokter tahu bahwa pasiennya itu dari pengalaman yang udah-udah, kalau penyakitnya kayak begitu itu nggak lama umur. Dari pengalaman yang udah-udah, tahu. Tapi nggak perlu disampaikan kepada keluarga pasien, Pak, ini yang udah-udah sih penyakit kayak begini. 2 hari, 3 hari meninggal ini. Nah ini masih tolol tuh dokter itu. Ya, tidak semua yang benar itu harus dibicarakan. Tidak semua yang benar itu harus dibicarakan. Ada kalanya harus dibicarakan, ada kalanya tidak harus dibicarakan. Dan banyak contoh-contohnya ya. Maka seorang wali kalau sudah dibuka tentang asrarul khalaik, rahasia-rahasia makhluk, sehingga tahu rahasia makhluk, nah harus bijak di situ.
harus bijak, jangan ceplok batok, jangan asal ngomong, ya, jangan togmol, jangan kebawa emosi, sebab ucapannya udah manjur gitu. Contoh Nabi Ibrahim, ada kisahnya di situ. Setelah dibuka hijab, setelah dibuka penghalang, Nabi Ibrahim dapat melihat alamul malakut yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lalu kesininya Nabi Ibrahim dibuka hijab lagi, dapat melihat rahasia-rahasia makhluk. Ketika datang tamu penzina misalnya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim jadi tahu tuh, waduh lu itu parah itu, walaupun lu baru ketemu sama gua sekarang, gua tahu lu itu penjinah, kerjaannya mangkal di pemandangan. Waduh parah lu itu, mendingan mati aja lu. Mati beneran tuh tamu. Datang lagi tamu yang lain, begitu juga. Akhirnya Nabi Ibrahim ditegur, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai Ibrahim, doa kamu sekarang mustajab. Maka kamu jangan mendoakan jelek kepada hamba-hambaku. Sebab hambaku yang tukang maksiat itu terbagi 3. Pertama, ada yang bertaubat kepadaku dan aku terima taubatnya. Kedua, ada yang aku keluarkan darinya keturunan yang soleh yang mensucikanku. Ketiga, ada pula yang di hari kiamat setelah kebangkitan aku maafkan, dan ada pula yang aku siksa. Nah, setelah ditegur oleh Allah, maka Nabi Ibrahim nggak sembarangan lagi gitu. Nah itu ya, jadi Ibnu Athaillah memberikan pengarahan kepada kita yang merasa sudah terbuka tentang asrarul khalaik, harus hati-hati ngomong itu. Jangan ceplok batok, jangan sembarangan ngedoain, jangan ngedoain jelek. Jangan membuka aib orang lain, tutupi aib orang lain, walaupun kita tahu karena sudah dibukakan asrarul khalaik. Angguran dinasehatin supaya benar gitu kan, didoain supaya mau, supaya jadi orang soleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.